صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
hadir di hadzal majelis. Monggo diniyati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Mugi-mugi khususipun kang hadir di hadzal majelis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matan, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mumpung tasih Syawal, kula pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Para bapak ibu yang Allah hormati, nyambung 1-2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kita lanjutkan halaman 28 baris yang pertama. Kasih bahas tentang bagian sholat. Memang kita sholat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus sholati lan utawi pira-pira rukune sholat iku salatatu aqsamin ana 3 bagian. Al-awwalu utawi kang kalikan iku qalbiyun bangsa qalbi, bangsa ati utawa rukun qalbi. Wa huwa utawi kang al-awwal iku aqiyatun niyat faqat Allah. Jadi yang pertama adalah namanya rukun hati, rukun qalbi atau rukun qalbiyah. Yang dimaksud adalah an-niyatu faqat, cuma niat saja. Hanya niat yang termasuk rukun qalbi. Wa syartu halatun tawi syarate niat rukun qalbi iku antakuna ya apa niat iku ma'a takbiratul ihrami serta takbiratul ihram. Wa antakuna ya apa niat iku fil qiyami dalam rakaat. Jadi niat itu dibaca bersamaan dengan takbiratul ihram dan posisi dalam keadaan berdiri. Ini niat. Ditambah ulama lain dalam posisi jenjang ngadep terus ngadep kiblat. Jadi sampean misalnya kesusu sembahyang nututi imam, kau usah kesusu. Karena dikhawatirkan niatnya biasa, nggak mau salah. Mendingan sampean ketinggalan rukunnya imam diteni pada ngadep imam. Biar kita tetap bisa takbiratul ihram, bisa niat, bisa takbir, bisa ngadep ini salah. Kan apa dia nututi imam pelayu langsung takbir, engkau dia bukan pokoknya takbir, boten sah. Hati-hati, boten sah. Kita kalau sampai kesusu, kubro kesusu ya kubro terus imam. Nah ini bang sampai kesusu, niati yo kesusu, takbir yo kesusu, ngadepi kiblat yo kalau pas sampai yang untuk imam, yang mendingan kita rokaat yang kedua itu ya mendingan ya, untuk menjadi keabsahan sholat kita. Para hadirin bapak ibu dan para hormati. Jadi dalam sholat itu wonten 3 rukun. Kelompok rukun. Ono rukun qalbi, rukun hati. Ono rukun fi'liyah, rukun perbuatan, rukun gerakan. Ono rukun qauliyah, rukun qauli, rukun lafaz, rukun ucapan. 3 rukun ini menjadi kelompok di dalam sholat. Nah, al-awwalu yang pertama adalah bentuk rukun qalbi. Ketika sedikit dia katakan al-awwalu qalbiyun wa huwa niyatu. Dan rukun qalbi itu faktor hanya niat. Hanya niat dan syaratnya 2. Dan tetap ini 2. Ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, ketika kita posisi berdiri.
ulama lain ketika sudah pas menghadapi kiblat itu keabsahan kita niat di dalam sholat cukup itu syarat. Sehingga syarat itu ketika dilakukan sebelum melakukan pekerjaan itu syarat. Contoh, sampai mau sholat, mau niat, maka asyar Tuhan harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu. Kalau berarti syarat ini kalau antakuna maka takbiratul ihrami bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang dimaksud maka takbiratul ihram adalah takbir yang bacaannya Allahu Akbar. Kalau kata-katanya hukumnya sunnah. Yang kedua sama sudah berdiri diam, berdiri menghadap kiblat, baru sampai niat sholat. Ini sah, ini sah. Jadi tetap niat itu penting dalam perbuatan ibadah apapun. Panjenengan ibadah apapun gak niat juga sah ibadah itu. Karena niat itu walaupun ulama mazhab berbeda, betul, mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu menjadikan niat bukan rukun tapi syarat. Berarti di mazhab Hanafi, di mazhab Hambali niat sholat itu syarat bukan rukun. Tapi kalau di dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i niat itu rukun. Jadi intinya di dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali niat menjadi syarat berarti niat harus dipenuhi sebelum melakukan takbiratul ihram. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan mayoritas mazhab Maliki menjadikan niat sebagai rukun sholat. Kalau rukun sholat berarti harus dipenuhi di dalam sholat. Itu beda ya. Syarat itu dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Kalau rukun dipenuhi di dalam pekerjaan. Itu bedanya. Tapi tetap walaupun itu menjadi syarat, walaupun menjadi rukun tidak sah. Yuk, batal sholatnya. Ya. Niat dari syarat. Nah, syarat niat tidak pas. Niat dari rukun juga pas. Tidak sesuai dengan yang diperintahkan syariat atau fikih tidak sah. Nah, rukun yang melibatkan hati orang ibu bapak itu nampung niat. Wonten ulama sebagian yang melibatkan rukun kolbi itu adalah niat dengan tertib. Tetapi kita fikih menjelaskan artinya merupakan hanya niat saja sing mlebet rukun kolbi. Nah, nanti saya jelaskan apakah takbiratul ihram apakah harus bersamaan dengan kalimat Allahu Akbar. Nanti kita seperti nanti kalau kita niat dengan takbir biasanya kesulitan. Tapi bu sampeyan niat kali takbir ya angin. Makanya para ulama fikih itu membuat istihad membolehkan niat sebelum takbiratul ihram. Tapi jalannya tidak boleh terlalu lama. Ya, nanti akan nah, kemudian niat itu apa? Niat itu adalah aja di dalam hati. Kalau orang sudah niat, itu harus dilanjut dengan pekerjaannya, ya, dengan pekerjaannya. Nah makanya niat di dalam sholat itu para ulama mengelompokkan 3 niat. Ya. Bagaimana syarat niat untuk sholat fardu? Terus pundi syarat niat untuk sholat sunnah? Terus pundi syarat niat untuk sholat mutlak?
tasbih mari, hajat mari, apa maneh yo. Sampai tambah sakit sholat sunnah mutlak. Nah, nanti akan tahu bedanya. Terus nanti niat baca niat sholat fardu, terus nanti baca niat sholat sunnah, terus nanti baca sholat niat sholat mutlak. Beda. Nah, memang dalam bahasa ini itu lengkap ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ajaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi madzhab Syafi'i lengkap memang untuk menguatkan hati liyusa'idal qalbu, menguatkan hati. Ya. Kalau sholat fardu itu oleh manusia sunnah bermuamalah, sunnah doa. Tapi panjenengan kerja semerep. Syarat niat sholat fardu di dalam madzhab Syafi'i cuma 3. Pertama adalah al-fi'lu atau qasdul fi'li. Qasdul fi'li ini menyengaja perbuatan. Nah, kalau kita terapkan itu bacaan usolli. Ini bacaan usolli. Itu menyengaja sholat. Usolli saya sholat. Kan menyengaja. Menyebut usolli saya sholat. Ya. Yang kedua, syaratnya al-fardhiyah. Melibatkan kata fardhi. Ya, kata fardu. Yang ketiga, at-ta'yin, menentukan sholatnya apa. Ini untuk dia sholat fardu. Nah, makanya lek sampai ke susu, saya akan jadi oke. Lek ke susu, usolli fardhu maghribi salasa. Oh, dobo kan ya, Nah, akhirnya itu fardu atau sunnah? Fardu. Maka cukup 3 kalimat saja sudah sah di dalam madzhab Syafi'i. Syaratnya kalau contoh, panjenengan sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri, Allahu akbar, sah. Boleh, sebab sudah memenuhi syarat usolli qasdul fi'li, sabun, fardhu fardiyah, ya. At-ta'yin menentukan sholat zuhur, ya. Pun 3 syarat ini terpenuhi untuk niat sholat fardu di dalam madzhab Syafi'i. Terus nanti itu sudah sah. Cuma di dalam madzhab Syafi'i dan Imam Syafi'i disunnahkan lengkap. Paham ya? Usolli fardhu Allahu akbar, usolli fardhu maghribi, Allahu akbar, sah. Usolli fardhu subhi, Allahu akbar, sah. Apa itu susu mau? Itu susu dia sah tapi sah. Itu. Dan diatur dalam kitab Syafi'atul Najah. Karangannya Asy-Syaikh Salim bin Sufair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah. Sing hafal tahun 1885 Masehi di Tanah Abang Jakarta. Di ulama Arab hijrah ke Indonesia dan kita meninggal di Tanah Abang. Ada tahun. Nah, kemudian tersebut untuk sholat sunnah. Niat sholat fardu itu 3. Tadi untuk niat sholat sunnah komponennya cuma 2. Qasdul fi'li dan at-ta'yin menentukan sholat sunnah. Contoh, dengan sholat qobliyah maghrib, nah karena cukup 2 komponen untuk yang minimal dalam sholat sunnah cuma al-fi'lu, qasdul fi'li atau at-ta'yin, maka contoh usolli qobliyatal maghribi, Allahu akbar, sah. Ini minimal. Utawa dengan sholat tarawih, ya, ijen. Lek makmum ya tetap Pak,
imam. Misalnya usolli tarawih Allahu Akbar pendek besar itu minimal itu sholat tarawih. Nah terus itu sholat mutlak, sholat sunnah 2 rakaat cek doang jenenge itu dilakukan tanpa nama sholat mutlak. Ya cuma satu komponen saja syarat niatnya nomor qasdul fi'li. Sorry, Allahu Akbar. Paham ya? Lo kan lo. Jadi ini kerja sekolah syarat minimal ketika orang berniat sholat fardu bagaimana, sholat sunnah bagaimana, sholat mutlak bagaimana. Itu minimal. Oke, minimal. Nah, wonten lagi sholat itu sholat adaan, sholat qadaan, sholat i'adatan atau mu'adah, sholat baleni. Oke. Kalau sholat adaan, jadi kan pun biasa adaan ya, sholli fardhu maghribi, kalau sholat adaan itu lagi maqmuman lillahi ta'ala. Jadi maksud adaan itu sholat sing layak ini sekarang itu adaan. Nah, oleh sampai terturun atau lari sholat maghrib itu turun, kalau bisa lari maka sampai mengganti ditambahi qadaan usolli fardhu maghribi dengan qadaan lillahi ta'ala. Jadi ditambahi qadaan. Lek adaan gak diwaca apa-apa. Cuma sampai qadaan itu kerja diwaca qadaannya biar bisa bedakan bahwa sholat kita itu mengganti. Maka itu sholat yang penting dalam waktunya. Nah, untuk diada sholat baleni itu apa? Sholat baleni itu niatnya tidak usah tambahin diada, tidak usah. Cukup niat waktu apa? Kayak sholat yang duhur misalnya. Bagaimana? Sholat diada, sholat baleni mengulang itu kalau 3 hukum. Ono diada baleni hukum wajib, ono diada baleni hukum sunnah, ono diada tidak wajib baleni. Sholat diada yang bersifat wajib. Panjenengan sholat yang ada kiblat. Sampai sholat gak ada waktunya. Sampean tidak menemukan air atau debu tayamum untuk sesuci. Nah, ketika dalam waktunya masih ada waktunya, sampean tidak wudhu, kemudian menemukan air, maka wajib mengulangi sholat fardu. Tapi niatnya tetap niat fardu, tetap usolli fardhu tetap sama seperti biasanya. Sampai ngadep ngalor sholatnya, ya ngadep ngalor, ono ya sing ngajari Pak, sampai kok ngadep ngalor sih, tapi kalau iya wajib banyak dengan niat yang sama, sebab mengandung kecacatan sholat yang pertama. Jadi wajib dibaleni sebab mau cacat, ya. Kemudian sampai misalnya kon ada tenang masjid orang jadi nah kalau suara nih lama aku sampai sholat subuh moro-moro lampunya makan ada subuh sampai sholat subuh berwayai subuh maka sampai wajib nah yang ketiga ini pun Abdul baleni ini penting disampaikan terutama pengurus takmir contohnya ini kita pondok biasa dilapai contoh misalnya kalau tidak jamaah bisa kaca nih untuk jamaah contoh Pak Sami atau Pak
tiba-tiba ada rombongan yang berjamaah. Nah, karena berjamaah, maka Pak Syafi'i itu sholat lagi makmuman atau imaman boleh. Nah, sholat yang pertama dianggap sunnah, lebih sempurna tingkat pertamanya, afdoliyahnya, maka dinilai sholat yang kedua dianggap boleh. Yang kedua contoh, ada orang sudah sholat, ijena. Nah, kemudian kalau rombongan tokoh, Pak, mau saya lupa dengan imam ini, kalau bersama imam, terus dia oh, saya sudah sholat, oke. Saya sudah sholat. Dengan ijazah pertama, kemudian diminta untuk berjamaah sebagai imam, langsung masuk jadi imam. Paham ya? Itu diambil kita afdoliyah keutamaan untuk mengerjakan dari sendirian, afdolnya menjadi jamaah. Ini hukum usul. Kemudian aku sholat. Ya bisa mau jadi apa? Monggo. Ini menurut aku daripada sholat sendiri yang sebelumnya. Ya, upgrade. Supaya di upgrade Pak. Jalur sebelum karena berjamaah. Sebab kata orang, banyak orang tidak paham itu ketika sholat sendirian saja diminta untuk berjamaah menolak. Ya, aku sholat itu nggak sampai nggak susu gitu, apa nggak susu lebih baik sholat berjamaah. Kalau ini kalau kota sering sulit betul itu. Kamu sholat, pak ngomong imaman, ngomong imami karena berjamaah. Paham? Seperti paham ya? Dan ini dijelaskan Imam Nawawi, ketika Al-Majmu', Imam Abu Tayyib Al-Qadhi Al-Qadhi Asy-Syafi'i, Sinafat Al-Sewu, Terus Masehi, juga mendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Basir. Ada keterangan tentang imam yang afdhaliyah tadi dan sendirian mengulang berjamaah boleh. Balik sampai menjadi makmum, balik menjadi imam, itu afdal diulang berjamaah. Seperti apa? Nah, para hadirin kemudian antaku nama takbiratul ihrami, artinya niat itu mana bersamaan dengan takbiratul ihram, bersama dengan kalimat Allahu Akbar. Dan hukum niat di dalam sunnah madzhab itu wajib. Tidak diwaca walaupun jadi syarat, walaupun jadi rukun, tidak diwaca tetap sah sholatnya. Cuma perbedaannya bagaimana niat dilafadzkan. Bagaimana hukumnya niat dibaca dulu lalu takbir, itu tak berbeda pendapat. Jadi hukum hukum niat itu wajib. Wa ma'atuhal qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati, bukan di lisan, di dalam hati. Al-qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu kalau dalam bahasa Syafi'i sebenarnya muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan beriringan dengan perbuatannya. Dan sampai Allahu Akbar dilanjut dengan niat, kira-kira sampai disebut sakit betul-betul Allahu Akbar, mulai awal takbir sampai akhir takbir, sampai menyertai dengan niat insya sholatul usolli atau tuliman sakit. Dan kau sakit tak? Sakit tak? Sakit takbir mengenai awal was-was. Ragu-ragu
Makanya sama sering kali nih ngaji musola Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Was-was. Sebab dia was-was pas tidaknya niat makan atau mau tarikan bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, di dalam mazhab kelompok sebelah itu membenarkan wong sing lafal qiyam sampai maca usolli wa syahid apa-apa mustafa bil qibali dan seterusnya itu melafalkan niat sebelum takbir. Apakah empat mazhab membenarkan? Tidak. Cuma mazhab Hanafi yang mengatakan melafalkan niat sebelum takbir itu bid'ah. Cuma mazhab Hanafi, tetapi beliau mengatakan jika terjadi was-was ragu-ragu maka istinsa dibaguskan, lebih baik membaca lafal niat. Mazhab Hanafi. Kayu benar, tetapi beliau mengatakan jika jika terjadi was-was istinsa lebih baik, artinya dianjurkan melafalkan niat. Itu Imam Hanafi. Wonten kitab Al-Fiqh Arba'ah ala madhabi Al-Fiqh Arba'ah empat mazhab karangannya Imam Abdul Rahman Al-Jaziri itu wonten dikatakan mereka. Kemudian mazhab Maliki bagaimana hukum melafalkan niat usolli fardhu dhuhri usolli fardhu isya'i terus hukumnya. Mazhab Maliki tidak pernah mengatakan bid'ah, tetapi mengatakan lafaz niat tidak disyariatkan. Tetapi lebih baik tidak dilakukan sebab khilaful aula mencari keutamaan. Tapi lek was-was, sami lek was-was lebih baik dilafalkan. Sami. Kalau sami otomatis benar. Pada Hambali sami kalau terjadi was-was lebih baik sunnah mandub. Kalau bahasa itu apa? Mandub dianjurkan sunnah dilafalkan pun. Oleh fikih Pak, NU Pak, niku acuannya apa mazhab ini mawon, enggak usah penataan ini pun jumhur ulama salaf iki. Jadi nek mazhab mengatakan dianjurkan, maka kita amalan kita usolli fardhu itu didasarkan tidak menyalahi aturan, sudah direkomendasi oleh ulama-ulama pendiri mazhab yang mereka adalah imam salafus saleh dan alasan salah balik. Tadi mawon niku wonten zaman ulama salah kok diputuskan. Orang ini lah empat kelompok. Jadi niat itu tetap di dalam hati, tetap. Nah, kalau dilafalkan, memang betul tidak disyaratkan. Tetapi bagi orang-orang awam, orang-orang awam, apakah bisa membarenkan niat dengan takbir? Apa pertanyaannya? Kalau tasaklok harus berbarengan dengan takbir, juga tidak batal. Itu dari sakit diri betul. Tapi kalau boleh dianjurkan lepas was-was. Mereka percaya bahwa nak kau ijen niat sholat subuh tapi takbir. Allah gapah, Allah gapah, Allah gapah. Was-was yang betul. Ya pernah kan? Selalu kan? Ya oleh mana barang kau niat sebelum takbir ya tetap ragu. Usolli fardhu usolli kadang-kadang ragu.
Kemudian dikatakan berbarengan pas. Berbarengan pas dengan takbir. Niku menurut ulama Syafi'i, ulama madzhab Syafi'i, niku tidak wajib. Jika seorang ini sing terdapat kata ini Imam Nawawi muhakkik dari Imam Syafi'i selama tahun 1977 Masehi di Nawasiyah dan kita dalam terjemah Syarhul Muhadzab beliau jauh tidak wajib niat dipaskan bersama dengan takbiratul ihram. Bahkan dalam kitab Imam Al-Haramain, gurunya Imam Ghazali, dalam kitab beliau Al-Basir, jadi diluruskan gitu. Imam Ghazali ini tidak hanya ulama tasawuf, beliau ulama fikih yang alim alam. Ya, orang kitab gurunya kitab Matlaq, kitab Matalib, Nihayatul Matalib, kitab Qaulani, diringkas dari Ghazali yang Al-Wajiz, diringkas mana dari kitab Al-Basir, diringkas mana dari kitab Al-Qasid. Nah, kemudian disyarah oleh ulama yang lain sampai jadi banyak kitab. Bersumber dari kitab ini Imam Ghazali. Ya, berarti pokoknya biar Imam Ghazali ditujukan sebagai tokoh tasawuf yang sah. Beliau ulama fikih, Pak. Ulama fikih. Kalau kita Imam Ghazali, kalau kita Imam Rafi'i, kalau kita Imam Nawawi, kalau kita Hasan Haytami, Hasan Al-Sholat dan sebagainya tidak ada. Sekarang sebab salah satu sumber kita fikih yang muhakkik adalah kitab Nihayatul Matlaq karangannya Imam Al-Haramain, gurunya Imam Ghazali. Intinya Imam Ghazali adalah beliau mengatakan dalam kitab Al-Basir Imam Ghazali annahu la yajibun tatatik, itu tidak wajib. Dan tatatik artinya melakukan niat bersama persis pas dengan takbiratul ihram, tidak wajib. Ya. Sebab apa? Dan semua orang bisa menyamai atau menyertai mengiringi dengan niat dan takbiratul ihram. Dan semua orang bisa. Makanya beliau mengatakan wa annahu takfir muqarraratul mufiyatul artinya. Artinya cukup berbarengan niat dengan takbir sesuai kebiasaan umum banyak orang. Sampai yang pada saja niat dan takbir bersamaan. Maka sebelumnya dibaca, maka itu keumuman. Dan itu kata Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Al-Haramain dikatakan wa annahu takfir muqarrarah, itu cukup dikatakan berbarengan. Lek kulo kene lho, mulai kaluban, apa harus bejer? Bu, ya kaluban, apa harus bejer? Betul kan? Tapi bumi kan, bumi. Siapa mau lagi kan? Ini logika loh, ini logika. Saya dikatakan bareng, paham ya? Jadi dikatakan bareng. Kecuali saat rombongan, ya oleh setengah jam teman-teman gini, rombongan itu ketinggalan dari. Ini ikuti bareng. Itu nggak wajib. Artinya, bihaitu yu'addu mustahbilun li sholatihi, yang penting sekiranya dia bisa menghadirkan sholat dalam hatinya cukup, kata Imam Al-Ghazali. Paham? Makanya sholat isya, satu takbir isya, annahu takbir muqarrarah, itu dikatakan cukup, dikatakan berbarengan dengan catatan sampai yang melafal niat hati juga mengucapkan langsung lanjut dengan takbiratul ihram, itu berdirinya kata Imam Ghazali.
dalam Al-Qur'an memang niat itu sepakat semua untuk membalikkan dengan takbiratul ihram. Maka Maliki, maka Hanafi, Syafi'i, Hambali. Tetapi boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram. Jaraknya tidak boleh terlalu lama. Setelah dia berniat langsung takbiratul ihram. Ini juga terdapat pendapat Hambali. Jadi kalau ada orang yang berpendapat mazhab Hambali menyatakan lafaz niat bid'ah, maka lihatlah kitab Ibnu Qudamah yang lafaz 1223 Masehi di Damaskus dalam kitab Al-Mughni. Dia mengatakan mazhab kami membolehkan lafaz niat atau niat sebelum takbiratul ihram. Tidak salah Pak. Itu YouTube. Secepatnya, kemarin kelompok sebelah. Nah, dipertegas oleh Imam Nawawi, dalam kitab Nihayatul Muqtas beliau mengatakan, wa yudabun mutaku disunahkan melafalkan bil maqdimu baikat takbiri, membaca niat setelah sebelum takbiratul ihram. Sinten Allah Syekhul Islam di dalam mazhab Syafi'i yang bernama Imam Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullah, selama tahun 1596 Masehi di Mesir. Saya dibahas ini. Terus dibahas. Kalau itu Masya Allah. Siapa yang mesti nyala kok ini tidak untuk dilakukan. Loh kenapa ulama membolehkan niat sebelum takbir? Mereka mengatakan bisa tidak lintisan, membantu apa? Kehusuan resan. Jadi membaca dalam resan membantu kehusuan hati. Bantu kehusuan hati. Nomor 2, menghindari rasa was-was. Nomor 3, menghindari perbedaan pendapat. Ada ulama yang mewajibkan. Jadi 3 ini kata Imam Hajar Imam Ar-Ramli rahimahullah. Loh, saya itu seperti konten ulama kontemporer Syafi'i sifat 2015 Masehi. Syekh Muhammad Mustafa Al-Suhaili rahimahullah dalam kitab Al-Qur'an Islami wa Bilad beliau mengatakan boleh, bahkan dia mengatakan pandang itu pada nikahnya boleh melafalkan niat, membaca niat sebelum takbiratul ihram. Coba kita Al-Fiqhul buka Islami wonten niku ulama konten coba misalnya Pak, lek sampeyan niat sebelum takbir boleh, tetapi ketika niat didasarkan hati sampai tetap untuk mocok. Saat itu buat jadi niat tetapnya di dalam hati. Jadi niat jauh mocok, rasa melafalkan berbarengan ini dimaksud di dalam mazhab Syafi'i yang boleh melafalkan niat.